Baik teman-teman, kali ini kita akan membicarakan topik dalam rangkaian listrik, yaitu adalah hukum dasar yang sering digunakan untuk melakukan analisis rangkaian. Nah, topik kita kali ini adalah hukum Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff adalah salah satu hukum dasar elektronika atau rangkaian listrik yang dicetuskan oleh Bapak Gustav Kirchhoff. Ya, jadi Bapak Gustav Kirchhoff ini menjelaskan bagaimana dasar-dasar atau hukum yang digunakan untuk menganalisis rangkaian. Oke, langsung saja. Hukum Kirchhoff ini ada dua hukum ya. Yang pertama itu adalah hukum pertama Kirchhoff dan yang kedua hukum kedua Kirchhoff. Nah, hukum pertama Kirchhoff ini dikenal juga sebagai KCL atau Kirchhoff Current Law. Artinya hukum yang membahas bagaimana arus listrik dalam sebuah rangkaian atau titik percabangan. Kemudian hukum yang kedua itu dikenal sebagai KVL atau Kirchhoff Voltage Law. Artinya membahas bagaimana besaran tegangan dalam suatu rangkaian listrik. Oke, langsung saja ya. Jadi kita mulai dari hukum pertama Kirchhoff. Jadi hukum pertama Kirchhoff itu menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang memasuki titik percabangan itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan ya. Jadi kalau misalnya mau ditulis itu adalah total ya. Jadi total kuat arus, jadi simbol kuat arus itu I yang masuk suatu titik percabangan sama dengan total kuat arus yang keluar ya dari titik percabangan. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi seperti ini. Nah, misalkan saya memiliki percabangan seperti ini. Jadi percabangan ini, nah di sini titik cabangnya. Nah, di sini. Nah, misalkan kita memiliki arus yang kita sebut I1 misalnya ya. I1 arusnya masuk dari cabang kiri ke sebelah kanan. Artinya dari resistor yang ini ya, dari anggaplah R1 namanya ke sebelah kanan, memasuki titik percabangan. Setelah itu arusnya terbagi ke bawah dan ke kanan. Nah, jadi melewati R2 dan R3 misalnya. Jadi kuat arus yang melewati R2 kita misalkan sebagai I2. Yang melewati R3 itu adalah I3. Nah, jadi kalau misalnya kita mengikuti hukum pertama Kirchhoff ini, kita bisa menuliskan bahwa I1 itu sama dengan I2 ditambah I3. Nah, jadi mudah ya. Jadi kenapa hal ini bisa berlaku? Karena sesuai dengan prinsip kekekalan muatan listrik. Jadi tidak ada muatan yang hilang. Jadi pada titik percabangan ini muatannya kekal, artinya tidak ada yang hilang. Nah, misalkan kalau kita misalkan isi angka ya. Misalnya yang masuk ke titik percabangan ini 5 ampere, maka yang keluar itu mungkin di sini 2 ampere, yang ke sini ya sudah tentu kalau masuk 5 keluar baru 2, maka yang ke bawah itu jadinya 3 ampere ya. Karena 2 ditambah 3 jadinya 5 ampere. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya ini bertemu lagi, jadi saya contohkan misalnya sini saya tambah ya. Misalnya begini, nah terus nih, nah sini, ini misalnya kita isi nama di sini adalah R4, maka arus yang melewati R4 kita sebut I4 itu adalah hasil penjumlahan dari I2 tambah I3. Jadi 2 dan 3 ampere bertemu jadinya 5 ampere. Jadi konstan ya.
Jadi yang masuk titik percabangan sama dengan yang keluar. Begitu juga di sini yang masuk titik percabangan sama dengan yang keluar. Jelas ya hukum pertama Kirchhoff. Seperti itu prinsipnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hukum kedua Kirchhoff. Jadi saya scroll dulu. Nah, oke. Jadi hukum kedua Kirchhoff, KVL. Jadi membahas tentang bagaimana besaran tegangan dalam sebuah loop. Nah, jadi loop itu adalah rangkaian tertutup. Ya, jadi sebuah rangkaian tertutup. Nah, begini contohnya. Nah, misalnya seperti ini. Saya memiliki sebuah loop. Jadi loop ini terdiri dari sebuah sumber tegangan. Ya, jadi yang ini sumber tegangannya, misalnya saya kasih nama epsilon 1, jadi sumber tegangan pertama. Jadi kadang bisa juga ditulis seperti ini ya, sumber tegangan. Nah, seperti ini. Yang bulat ini juga bisa, ini artinya sumber tegangan bebas ya. Jadi yang lebih panjang positif, yang lebih pendek negatif, seperti ini, sama aja ya. Kemudian di sini misalkan R1, di sini adalah epsilon 2 atau sumber tegangan 2, ini adalah R2. Nah, menurut Bapak Kirchhoff, pada hukum kedua Kirchhoff tersebut, jumlah besaran tegangan dalam loop ini adalah 0. Jadi yang disebut loop itu yang ini ya. Jadi kalau saya gambarkan loopnya seperti ini. Nah, jadi beliau merumuskan bahwa total, jadi begini ya, ini sigma artinya total besarnya sumber tegangan pada sebuah loop ini ditambah dengan total kuat arus yang dikalikan dengan hambatan itu sama dengan 0. Nah, jadi bagaimana aplikasinya pada loop yang ini? Jadi misalkan kita anggap diri kita berjalan mengikuti loop ini ya. Jadi pertama pas kita jalan ke sini, ini ketemu kutub negatif duluan. Jadi yang harus saya tulis itu adalah min epsilon 1. Min epsilon 1. Setelah itu berjalan lagi ke sini. Nah, di sini jadi kalau misalnya pertama kita misalkan arus listrik itu bergerak ke arah atas ini. Jadi kita harus memisalkan dulu kuat arus listriknya bergerak ke atas, ke sana. Jadi rekan-rekan bisa memisalkan kemana saja ya. Nah, misalkan kalau seperti ini kan ini kutub positif baterainya. Jadi kuat arus atau arus listrik mengalir dari kutub positif sumber tegangan. Nah, ke sini ya. Nah, jadi pas sampai di sini ini loop kita menuju ke arah kanan. Kemudian kuat arus juga ke arah kanan. Jadi loop searah dengan kuat arus, maka saya harus menuliskan positif I dikali R1. Nah, jalan lagi ya, kita mengikuti loop yang ini, jalan lagi sampai di sini ketemu kutub positif epsilon 2. Jadi saya harus menuliskan positif epsilon 2. Nah, kemudian jalan lagi di sini kembali loop searah dengan kuat arus. Sini kuat arusnya sama ya, I juga. Jadi tambah I dikali R2. Nah, kita kembali ke titik semula. Kita harus menuliskan sama dengan 0. Jadi seperti itu ya. Nanti kalau sudah seperti ini, kita bisa mencari parameter yang tidak diketahui, misalnya mencari I. Nah, contoh soalnya sebagai berikut ya. Jadi saya akan berikan contoh soalnya. Contoh soal misalnya
tentukan kuat arus yang melalui rangkaian berikut. Jadi, nah ini rangkaiannya. Jadi ini baru satu loop ya. Untuk yang dua loop lagi sebentar ya. Jadi kita selesaikan yang ini dulu. Jadi mengikuti cara hukum kedua Kirchhoff tadi, saya akan menuliskan persamaannya. Nah, namun sebelum itu kita bisa menuliskan dulu kemana arusnya mengalir. Jadi di sini 12 volt, di sini 3 volt, kuat arusnya bergerak ke sini ya. Jadi dari 12 volt. Jadi ini pakai logika saja, ini kan tegangannya lebih tinggi daripada 3 volt. Jadi di sini kuat arusnya ke sana, kemudian ke sini, dan di sini kuat arusnya ke sana. Nah, kemudian kita gambar loopnya. Loop itu boleh berlawanan, boleh searah dengan arus listrik. Nah, sekarang saya buat biar greget ya, berlawanan. Jadi saya buat berlawanan ke sini ya. Nah, kemudian kita mulai berjalan. Jadi ini cuma menganggap diri kita berjalan di sini biar gampang ya. Nah, di sini kita berjalan ke arah kiri, harusnya ke kanan. Jadi saya harus menuliskan negatif 1 kali I, ya 1 kali I. Jadi bisa ditulis I saja ya. Kemudian di sini ketemu kutub negatif duluan ya. Jadi min 3 volt. Kemudian, jadi kenapa sini 3 nggak dikalikan I? Karena ini sudah tegangan. Sedangkan yang di sini, ini baru R ya. R harus dikalikan dengan I dulu, biar mendapat besaran tegangan. Jadi, di sini sudah tegangan, jadi 3 sendirian ya. Kemudian lanjut lagi, sini 2 kali. Nah, ini berlawanan sama arusnya. Jadi saya harus tulis negatif 2 kali I. Jadi ini saya putar tempatnya R duluan baru I ya. Setelah itu ke sini, nah ketemu kutub positif 12. Positif 12. 12 jangan dikalikan I lagi karena dia sudah tegangan. Sama dengan 0 karena kembali ke tempat semula. Jadi yang ditanya adalah kuat arus, berarti kita mencari I-nya. Nah, di sini kita kumpulkan dulu minus 3 dengan 12 jadinya 9 ya. 12 dikurangi 3, 9. Kemudian di sini min 1, min 2, min 3 I. Nah, ditambah 9 sama dengan 0. Setelah itu kita bisa pindahkan atau kita kurangkan 9 di kedua ruas. Sama artinya kita memindahkan 9 ini ke sisi kanan. Minus 9. Di sini minus 3 I. Nah, kemudian hasilnya adalah I sama dengan min 9 dibagi min 3. Hasilnya 3 ampere. Nah, mudah ya. Jadi 3 ampere itu mengalir ke sebelah ke kiri sini ya. Jadi I-nya menjadi 3 ampere. Ya, sudah ya. Oke, demikian dulu untuk yang satu loop. Untuk yang dua loop akan saya lanjutkan di video berikutnya.